Sehingga kalau iman kita rusak, iman kita tidak sempurna, maka akhirnya rusak semuanya, menjadi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya di situ. Karena iman rusak, maka akhirnya orang berani berbuat maksiat. Jadi Bapak yang mulia, Nabi SAW sabdakan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Maka itu adalah yang disebut dengan hati. Hati itu tempatnya iman. Nah, karena rusaknya iman inilah, maka seluruh perangai manusia menjadi buruk. Nah, apakah itu ada manfaatnya secara makro, Pak? Apakah itu ada kaitannya sama program pemerintah? Ada, Pak. Coba nih, kalau kita mau membuat satu negara, satu bangsa yang madani katanya begitu. Kalau cita-citanya kalau saya buka nih, Pak, RPJMN-nya Kabupaten Tanah Datar membentuk kabupaten yang madani, baldatun thayyibatun baru. Sekarang kita cek sama-sama. Untuk membentuk sebuah kabupaten yang baik, maka harus disokong, dibentuklah yang ada di bawahnya apa, Pak? Kecamatan yang baik, betul? Kecamatan-kecamatan yang baik akan menyumbang menjadi kabupaten yang baik. Kecamatan yang baik dibentuk dari nagari yang baik. Nagari yang baik dibentuk dari jorong yang baik. Jorong yang baik dibentuk dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Pribadi yang baik terdiri dari iman yang baik. Kan begitu, Pak. Sehingga ketika iman setiap orang itu baik, maka akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik membentuk jorong yang baik. Jorong yang baik membentuk nagari yang baik. Nagari yang baik membentuk kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik membentuk kabupaten. Kan begitu, Pak, logikanya. Jadi mau membentuk negara yang baik, mau membentuk kabupaten yang baik, mohon maaf, pernah Indonesia dipimpin oleh negarawan yang baik? Perbaikan hati tidak jarang. Maka siapapun pemimpinnya tidak akan bisa. Mau sekalipun pemimpinnya malaikat, kalau bawahnya tidak sholat, maka tidak akan bisa berubah negara. Tapi selama pemimpinnya negarawannya itu iblis, tapi kalau orangnya sholat semua, maka akan dirubah itu negara. Hati pemimpinnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sudah tahu fenomena seperti apa, penyebabnya apa sudah tahu. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya, Pak, caranya pakai balik surau. Balik ke surau. Karena yang menjadi masalah itu, penyebabnya itu cuma itu aja. Iman dan takwa tidak ada. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam satu nagari, dalam satu RT, dalam satu kabupaten, iman, takwa ada, maka yang dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Iman sempurna, implementasi iman yaitu ketakwaan itu ada, maka yang dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Kalau iman takwa ada, sekali lagi, yang dari atas hujannya menyuburkan tanah, nanti panennya jadi subur, jadi makmur, tidak ada kelangkaan BBM, yang dari bawah anak-anaknya jadi soleha, suami-suaminya sayang kepada istri, istri-istrinya tidak berkhianat, kejahatan menurun. Kan begitu, Pak? Takwa, apa yang terjadi? Yang dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galudo, yang dari atas jadi tumpang angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, yang dari bawah jadi apa? Jadi kelangkaan BBM, jadi harga-harga naik, anak berani kepada orang tua, anak bunuh orang tua sendiri, orang tua kawin sama anak kandung sendiri, LGBT, narkoba, geng motor, dan lain sebagainya. Bersandarkan kita. Nah, sekarang hari ini Bapak Ibu lihat, sudah ketemu tuh masalahnya, penyebabnya, cita-citanya sudah ketemu. Sekarang bagaimana caranya? Caranya kembalikan ke surau, Pak. Kalau saya punya motor Hondanya Honda apa itu namanya? PC. Bengkel motornya motor Honda, khas Pak namanya. Treatmentnya harus pas. Bagaimana dengan manusia? Kalau manusia imannya rusak, dibawa kemana? Danau Senggala, Pak, maksudnya main jet ski gitu, nanti imannya jadi betul. Nggak bisa, Pak. Jadi kalau imannya rusak, bawa ke surau. Nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperbaiki oleh Allah Ta'ala? Dengan amalan-amalan surau, dengan amalan-amalan masjid. Salah satunya adalah mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Maksudnya apa? Kalau kita berani amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Berani amar ma'ruf nahi munkar.
Yuslih lakum, Allah akan perbaiki. Ini subhanallahnya Pak. Jadi kalau Bapak mau baik, banyak-banyaklah amar ma'ruf nahi munkar, banyaklah ngajak orang ke masjid. Ada buktinya Pak? Ada. Ini orang azan. Allahumma rabba hadid da'watid tamah. Itu dakwah, mengajak pada orang. Dakwah itu bukan ngajar Pak, tapi ngajak. Nanti saya jelaskan. Dakwah yang sempurna kata Allah. Da'watid tamah, dakwah yang sempurna. Hasilnya apa? Yuslih lakum. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang baik. Yuslih lakum, maka Allah akan perbaiki kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Ini Pak, orang mengajak kepada kebaikan, modalnya pakai mulut 3 menit. Azan, ya? Betul? Apa hasilnya? Yuslih lakum. Allah langsung dudukkan dia di saf pertama ketika sholat. Yang kedua, dia selalu sholat dengan takbir yang sama dengan takbirnya imam. Ada nggak Pak di Padang ini atau di Indonesia ya? Orang habis sholat, habis azan, nggak sholat, pergi ke pasar, nggak sholat intinya. Ada Pak? Kalau ada bocor halus namanya. Itu bukti kalau Bapak mau mengajak kepada kebaikan, meskipun sedikit, maka Allah langsung perbaiki dia.